Pernah nggak sih kalian kepikiran, sebenarnya butuh duit berapa ya buat sekolahin anak dari SD sampai jadi sarjana? Jujur, angkanya tuh sering bikin kita jiper duluan. Tapi tenang-tenang, hari ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Kita bakal susun rencana yang jelas, selangkah demi selangkah pakai fitur baru dari Hitung Mimpimu yang udah aku siapin hampir setahun ini. Akhirnya kalkulator dana pendidikan anak. Ujung-ujungnya nih, sebagai orang tua, kita tuh kayak di persimpangan jalan, cuma ada dua pilihan. Opsi pertama, kita mulai investasi dari sekarang, biarin uang kita kerja dan menghasilkan cuan. Opsi kedua, ya kita santai-santai dulu, hidup YOLO aja, terus pas waktunya butuh, kita pinjam uang, yang artinya kita harus bayar bunga. Jadi pilihannya simpel banget kan, mau dapat keuntungan atau mau bayar bunga. Oke, yuk kita langsung susun strateginya. Biar perjalanan kita mendaki gunung biaya pendidikan ini nggak nyasar, kita akan pakai kalkulator Hitung Mimpimu. Anggap aja ini peta sama kompas kita buat naklukin mimpi pendidikan anak. Kita mulai dari yang paling dasar dan paling penting, yaitu memetakan impian kita. Sebenarnya masa depan pendidikan kayak apa sih yang kita mau buat anak kita? Nah, ini fondasinya, jadi harus kuat. Prosesnya simple kok, cuma ada 4 langkah gampang. Pertama, kita tentuin rencananya. Kedua, kita jujur-jujuran sama kondisi kantong kita sekarang. Ketiga, kita intip total biayanya. Nah, ini bagian yang paling bikin deg-degan. Dan terakhir, kita dapat rekomendasi strateginya. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, langkah pertama ini kita harus detail. Masukin usia anak sekarang, kalau masih di dalam kandungan, tulis aja 0 tahun, bisa kok. Terus pilih mau sekolah dari jenjang apa sampai apa, jenis sekolahnya gimana, negeri, swasta, atau internasional, dan lokasinya di mana. Angka yang muncul itu estimasi biaya berdasarkan riset tahun 2023 ya, tapi kerennya, kalian bisa ganti sendiri angkanya kalau udah punya sekolah incaran. Langkah kedua, waktunya kita ngaca dulu nih, lihat kondisi keuangan kita. Masukin penghasilan gabungan kamu dan pasangan, terus dana pendidikan yang mungkin udah ada sekarang, dan yang paling penting, kira-kira berapa sih yang realistis buat kita investasikan tiap bulan, khusus buat dana pendidikan ini. Kalau emang belum ada dana sama sekali, isi aja 0, nggak apa-apa kok. Coba perhatiin angka ini baik-baik. 15%. Ini adalah angka inflasi pendidikan per tahun yang dipakai di kalkulator ini. Ini bukan angka biasa. Ini tuh kayak monster yang bikin biayanya sekolah naik gila-gilaan tiap tahun. Nah, ini alasan utama kenapa nabung doang tuh nggak cukup. Kita harus investasi biar bisa ngalahin si monster ini. Sekarang kita sampai di momen kebenaran. Kita bakal lihat hasilnya. Disinilah kita bakal tahu seberapa gede biaya yang harus disiapin dan seberapa jauh perjalanan kita. Siap-siap ya. Jeng-jeng, angkanya keluar. Berdasarkan contoh skenario kita, total biaya pendidikan dari SD sampai lulus S1 itu sekitar 2 miliar rupiah. Iya, saya tahu angkanya bikin kaget. Tapi tenang, justru dengan lihat angka ini di depan mata, itu jadi langkah pertama buat menaklukkannya. Nah, di slide ini kelihatan banget tantangannya. Dengan rancangan nabung bulanan yang kita masukin tadi, dana yang kekumpul cuma diproyeksiin 1,3 miliar rupiah, padahal butuhnya 2 miliar. Artinya ada lubang sebesar 700 juta rupiah yang harus kita tutup. Tapi, tujuan kalkulator ini bukan buat bikin kita panik ya, justru buat ngasih jalan keluar. Jadi, sekarang kita pindah dari masalah ke solusinya. Gimana caranya nutupin lubang dana tadi? Kalkulator ini nawarin 2 strategi utama. Opsi pertama, kita fokus kumpulin uang pangkalnya aja dulu, dengan asumsi SPP bulanan bisa kita bayar dari gaji. Opsi kedua, ini lebih ambisius, kita sebut aja strategi all-in, di mana investasi kita dirancang buat nutupin semuanya, uang pangkal plus SPP-nya sekalian. Kalau pakai strategi all-in, kita bisa lihat di tabel ini, investasi bulanan kita itu nggak bisa flat terus-terusan. Buat SD dan SMP, mungkin cukup 5 juta sebulan. Tapi pas dekat SMA, targetnya harus naik jadi 7 juta. Dan buat kuliah, wah bisa sampai 12 jutaan lebih per bulan. Ini nunjukin pentingnya kita evaluasi dan atur ulang rencana kita seiring waktu. Nah, ini bagian yang aku suka banget. Kalkulator ini pinter. Kalau rekomendasi investasinya itu lebih dari 30-50% dari gaji kita, sistemnya bakal kasih tahu kalau target itu kurang realistis. Tujuannya apa? Biar kita nggak ngos-ngosan dan keuangan keluarga secara keseluruhan tetap sehat. Eits, tunggu dulu. Semua proyeksi yang kelihatan serem tadi, yang nunjukin kita kurang dana 700 juta, itu kan asumsinya kita cuma nabung biasa tanpa ada hasil investasi sama sekali. Sekarang, coba kita lihat keajaiban yang terjadi kalau kita masukin kekuatan investasi.
Cuma dengan nambahin asumsi imbal hasil yang konservatif banget, anggaplah 6% per tahun, lihat deh apa yang terjadi. Total dana yang kekumpul langsung loncat jadi 2,7 miliar rupiah. Dari yang tadinya kurang 700 juta, sekarang malah jadi surplus. Ini bukti nyata kalau mulai investasi, bahkan dengan hasil yang wajar, itu bisa mengubah segalanya. Oke, angkanya udah dapat, rencananya udah ada. Tapi perjalanan kita belum selesai. Sekarang kita perlu lihat gambaran besarnya, soal manajemen dan proteksi jangka panjang. Nah, dari rencana tadi pasti muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Oke, terus investasinya di mana? Gimana cara nyesuainya kalau nanti gaji kita naik? Dan yang paling penting, gimana cara nyimbangin antara resiko sama jangka waktu yang kita punya? Prinsipnya gampang kok. Makin dekat waktunya, kita harus jadi kayak kura-kura. Pelan dan aman. Dana buat SD yang tinggal 2 tahun lagi, baiknya taruh di instrumen yang risikonya rendah. Tapi dana buat kuliah yang masih belasan tahun lagi, nah kita bisa jadi roket. Taruh di instrumen yang lebih agresif buat ngejar pertumbuhan yang lebih tinggi. Ingat ya, kondisi ekonomi dan keuangan kita itu bisa berubah. Makanya penting banget buat nge-review strategi investasi kita secara berkala. Idealnya sih tiap 6 bulan sekali. Kalau ngerasa butuh bantuan, jangan ragu ngobrol sama perencana keuangan atau relationship manager, biar rencana kita tetap di jalur yang benar. Dan ini mungkin poin yang paling penting dari semuanya. Kita bisa kerja keras, bisa investasi pinter, tapi satu kejadian tak terduga, kayak sakit kritis misalnya, itu bisa menghapus semua kerja keras kita dalam sekejap. Makanya, proteksi lewat asuransi kesehatan, penyakit kritis, dan jiwa itu bukan pilihan, tapi keharusan. Ini benteng pertahanan terakhir buat melindungi mimpi anak kita. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya bukan cuma gimana cara mencapai targetnya, tapi juga gimana cara melindunginya. Rencananya udah ada di depan mata kalian. Sekarang, langkah nyata apa yang bakal kalian ambil untuk mastiin rencana itu aman sampai garis finish?